Sejumlah kisah mualaf yang terjadi di berbagai belahan dunia selalu mencuat jadi perbincangan hangat, tak terkecuali seperti di Indonesia. Salah satunya kisah menarik dan haru seorang mantan biarawati yang bernama Irena Handono. Alih-alih menemukan kelemahan Islam, Irena justru jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam sehingga memutuskan untuk jadi mualaf. Irena sebelum masuk Islam mencoba mencari kelemahan Islam. Dirinya kala itu ingin membandingkan konsep ketuhanan pada agama Kristen dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Jika dulu ia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini sebaliknya, Irena malah mengakui Islam sebagai agama yang sempurna. Keputusan Irena Handono menjadi mualaf berawal ketika ia berdiskusi dengan dosen di biara soal perbandingan agama terkait konsep keimanan. Irena kala itu memiliki rasa penasaran tinggi kemudian mengusulkan diri untuk mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Tak disangka, dosennya mengizinkan Irena mempelajari Islam dari Al-Quran sehingga dengan riang, mantan biarawati itu segera ke perpustakaan untuk meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Namun, setelah dibawa pulang, Irena bingung melihat huruf-huruf Al-Quran karena sama sekali tak bisa membacanya. Lalu, di hari berikutnya Irena memutuskan untuk meminjam Al-Quran yang memiliki terjemahan. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran, tapi cara baca terbalik. Saya buka dari belakang, bukan dari depan, maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas, ujar Irena. Ini jawaban Allah. Baru baca terjemahan itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya Allahu Ahad, Allah itu Esa, itu ya betul. Enggak mungkin dua, kalau dua Tuhan itu ciptaan, sambung dia. Lebih lanjut, Irena menyebut bahwa konsep ketuhanan di Al-Quran itu adalah sempurna dan tak terbantahkan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, ia mengaku didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya, misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dari itu, ia penasaran bagaimana kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maksudnya apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan. Namun, kala itu Irena dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu karena katanya terlarang dalam dogma. Tak hanya itu, Irena juga merasa pengandaian Tuhan dengan telur pun punya kelemahan konsep secara logika. Itu karena jika konsep Tuhan seperti telur, yang mana pasti punya tiga unsur, yaitu kulit, putih, dan kuning telur, maka tak ada satu unsur saja, berarti tak mungkin menjadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan, apakah mungkin Tuhan itu susut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dipakai, jelasnya lagi. Jadi, kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk itu benar sekali. Itu karena Allah tak punya sejarah, tak terikat ruang dan waktu, mandiri, dan tentunya tak perlu bantuan dan tak pula bermitra apapun. Ia menyebut bahwa reaksi pertama membaca saksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, saya ini benar, ini logik. Ini benar. Dari situ saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya dan pelaksanaannya, konsep ketuhanan Islam. Semakin yakin surat Al-Ikhlas, ujar dia. Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginya, itu adalah nikmat luar biasa. Sebagai informasi, Irena Handono menjadi mualaf sehari sebelum Ramadan sehingga ia serta-merta ritme harus beradaptasi dengan cepat, meski kala itu harus sembunyi-sembunyi dari keluarganya.